Lex propisit non respisit, hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Unsai Purwokerto dengan stand argumentasi kontra mengenai pembatasan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil secara nasional. Karena pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan dengan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Karena pemilu adalah jantung utama dari demokrasi. Namun, dalam prakteknya, pemilu selalu diwarnai oleh tindakan pelanggaran yang menyebabkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu hadir untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan didukung dengan adanya penguatan dari lembaga ad hoc menjadikan sebuah lembaga tetap yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dalam hal ini, yang meliputi kewenangannya berupa pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Bawaslu sebagai lembaga bantu negara memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis sesuai dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagaimana kita pahami di sini bahwa Bawaslu sejatinya berproses dalam penyelesaian sengketa proses. Bawaslu dalam rangka mengawal pemilu memiliki kualitas yang cukup baik di masyarakat. Hal ini menjadi modal penting Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pasca penetapan hasil secara nasional. Namun, dalam hal ini, penyelesaian sengketa proses oleh Bawaslu dibatasi hanya sebelum penetapan hasil pemilu secara nasional. Padahal, dalam penanganan pelanggaran pemilu tentunya memerlukan waktu untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas sesuai prinsip luber jurdil dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945. Maka dari itu, lahirnya Bawaslu yaitu sebagai pengawas pemilu yang mana diselenggarakan dari awal hingga akhir sebagai bentuk dari adanya pemenuhan tuntutan konstitusional demokrasi negara agar mampu menghasilkan pemimpin yang akuntabel dan memiliki legitimasi yang kuat. Hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Pippa Norris, seorang profesor dari Harvard University, bahwa pentingnya pemilihan umum yang berintegritas untuk menghasilkan pemimpin dan pemerintahan yang berintegritas pula. Adanya pembatasan wewenang Bawaslu pasca penetapan hasil secara nasional akan berdampak pada ketidakmaksimalan proses penanganan pelanggaran pemilu. Pada tahun 2019, Bawaslu menangani hampir 4.506 laporan dan 18.995 dugaan pelanggaran. Sebanyak 16.134 berupa pelanggaran administrasi, 373 berupa kode etik, dan 582 berupa pidana pemilu, dan 1.475 berupa pelanggaran perundang-undangan lainnya. Sehingga kami mendorong adanya regulasi yang memberikan Bawaslu kewenangan untuk menangani pelanggaran pasca penetapan hasil secara nasional. Dengan adanya tambahan waktu akan memberikan kesempatan kepada Bawaslu untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Ini sejalan dengan sebuah kaidah bahwasanya ma la yatimu wajib ila bihi fahuwa wajib. Perkara yang menjadi penyempurna perkara wajib, maka perkara itu menjadi wajib pula. Maka ini menunjukkan bahwasanya Bawaslu sebagai lembaga pemilu berkewajiban menyelesaikan sengketa proses pasca penetapan hasil rekapitulasi secara nasional dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas. Untuk itu kami menegaskan bahwasanya kami tidak setuju dengan adanya pembatasan wewenang Bawaslu pasca pengumuman secara nasional. Terima kasih. Salam demokrasi.